Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Mandumatil Baikuni dalam ilmu mustalah hadits karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Razihi hafizahullah taala. Kita lanjut lagi di istilah yang belum sebutkan setelahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Hasan Ali ibnu Ahmad Ar-Razihi hafizahullah, intaqala an-nadhimu rahimahullah ila bayani naw'in min anwa'i ad-dha'ifi min haythu as-saktu fi as-sanadi wa huwa al-mudallasu. Wa qad awdaha fi ma lam yudihu fi ghairihi faqal wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwalu al-isqatu lish-shaykhi wa an yankula amman fawqahu bi'an wa an. Al-thani la yuskituhu lakin yasifu awsafahu bima bihi la yan'arif. Qawluhu waw, al-waw istinafiyah wal muradu wal qismul muwaffi 20 huwa wa atah ay warada mudallasan wa huwa fil lughati ismu maf'ulin min masdarin dallasa ar-rubai wa tadlisu mustaqqun minad dallasi bitahriki minad dalas bitahrik wa huwa ikhtilatu dhalami bin nuri ka'annahu li taghtiyatihi ala waqifi alaihi azlama amrahu wa ukhfi alaihi haqiqatuhu. Wa fil istilahi wa naw'ani ay kismani. Al-awwalu tadlisul isnadi wa huwa al-isqatu lishaykhi, yakni hadhafa shaykhahu alladhi haddathahu wa an yankula al-haditha amman fawqahu ay fawqa shaykhihi alladhi haddathahu bihaythu yudifuhu ila shaykhi alladhi haddathahu wa yaj'alu bainahu wa baina shaykhihi sighatan muhtamilatan lis-sama'i fayuhaddithu bi an wa an bitakhfifi lirrawi wa nahwiha min as-siyagil muhtamilati lis-sama'i wa adamihi kaqala aidan. Hasilun nadmi yaqulun nadhimu at-tadlisu yang yanqasimu ila qismaini. Al-awwalu tadlisul isnadi wa huwa an yusqita rawi al-mudallisu shaykhahu wa yankulu amman fawqahu bi an wa an. Qultu la'alla tahrirahu an yuqala huwa riwayatur rawi amman yankulu anhu aw amman ba'da bisigatin muhtamilatin tuhimus sama' wa qad yakunu sami'a wa qad la yakunu sami'a. Qauluna riwayatur rawi amman yankulu anhu sawa'un kana yankulu an shaykhin qad sami'a minhu aw lam yakun qad sami'a minhu aw amman ba'dahu liyudkhila fihi man asqata ba'da shaykhihi wa hum man dallasa tadlisas taswiyati bisigatin muhtamilatin mithlu an wa qala
وبهذا أخرج أمرين. الأول السياق الصريحة في السماء مثل حدثنا وسمعت، والثاني السياق الصريحة في عدم السماع مثل حدثت عن فلان أو أخبرت أو بلغني تهيم السماع. وهذا قيد مهم في رواية المدلس وهو قصد الإيهام، فإنه إذا لم يقصد الناقل الإيهام يكون الحديث منقطعا فحسبه. توضيحه: قال أبو حاتم: لا يعرف لأبي كلابة تدليس. قال الذهبي: معنى هذا أنه إذا روى شيئا عن عمر وأبي هريرة مثلا مرسلا لا يدري من الذي حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب ثم يسكتهم كعلي ابن زيد تلميذه. ويخرج بهذا القيد إيهام السماع. من تعمد التصريح بالسماع ممن لم يسمع منه فإنه إن تعمد ذلك يكون كذابا ويسمى سارق الحديث، وإن كان على سبيل الخطأ والسهو فهذا يكون دليلا على سوء حفظ من فوق في ذلك وضعفه. من وقع في ذلك وضعفه، كما وقع هذا لأبي لهيئة لابني bukan لأبي. كما وقع هذا لابن لهيئة فيما يرويه عن عمرو بن شعيب، فقد كان يظن أنه سمع من عمرو ولم يسمع منه شيئا، وقد يكون سمع وقد يكون لم يسمع. فلهذا الاحتمال اشترط في من قد علم منه هذا التصريح بالسماع أو ما يقوم مقامه. وبهذا تعلم أنه لا يجزم بعدم سماع المدلس على الإطلاق. مثاله حديث رواه عمر بن علي المقدمي عن أشعث ابن سوار فقال أبو حاتم: عمر محله صدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذا جاء بالزيادة إذ جاء بالزيادة غير أن نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. Baik. Ini mudallas. Yang ke-20, penulis An-Nadhim rahimahullah berpindah untuk menjelaskan jenis dari jenis dhaif dari sisi sakot dalam sanad yaitu mudallas. Dan beliau telah menjelaskan padanya apa yang tidak jelaskan pada selainnya. Jadi ini mudallas, beliau jelaskan tidak sama dengan sebelumnya. Sebelumnya pendek-pendek sekali. Ini mudallas, dia jelaskan 2 bait setengah. Paham kan? Artinya beliau jelaskan sekali ini mudallis. Karena memang masalah hadis dhaif, tapi kadang kita melihat itu sahih, dohirnya. Faqal, maka beliau berkata, wa ma ata mudallasan nau'an. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an. Yanqul amman fawqahu bi'an wa an. Wa tsani la yuskituhu lakin yasif. Usafahu bima bihi la yan'arif. Apa yang datang dalam keadaan dia ditadlis, maka ada 2. Yang pertama, dihilangkan syekhnya dan dia nukil dari apa yang dari orang yang di atasnya. Jadi dia hapus gurunya, dia nukil dari gurunya. Paham kan? Dengan lafaz an atau an.
Jadi dia biasanya kalau hilangkan begitu dia pakaikan lafaz an atau lafaz apa? An. Yang kedua, dia tidak jatuhkan, akan tetapi dia sifati dengan sifat yang tidak dikenal dengannya. Jadi dia tidak jatuhkan, masih ada sanatnya, rawinya masih itu, tapi dia sebutkan rawinya itu dengan sifat yang tidak dikenal kalau itu rawinya. Jadi ini namanya tadlis juga namanya. Namanya apa? Tadlis juga. Jadi tidak selamanya tadlis itu dia hilangkan sanatnya. Tapi bisa juga dia sifati rawinya dengan yang tidak dikenal. Sehingga seakan-akan orang lain padahal orang itu. Padahal orang yang sama. Ini mudallas. Hadis mudallas. Rawinya mudallis. Kalau waw di sini istinafiyah. Yang diinginkan adalah jenis yang mencukupi ke-20 adalah ma'ata aywaroda mudallasa. Apa yang datang dalam keadaan mudallas. Secara bahasa mudallas itu isim maf'ul dari masdar dallasa rubai. Fa'ala. Tadlis mustaq dari kata ad-dalas. Dengan diharokat tidalnya ad-dalas yaitu dari 3 huruf. Dalas artinya ikhtilat bulam bin nur. Bercampurnya cahaya dengan kegelapan. Itu dalas. Bercampurnya cahaya dengan kegelapan. Itu makna tadlis. Ka'annahu litaktiyatihi alal waqif alaihi adlama amrah. Seakan-akan karena dia menutup atas orang yang berdiri di atasnya, yang ingin mendapatkan hadis itu, maka gelap perkaranya. Gelap perkaranya. Paham kan? Tadinya ada cahaya, kemudian dia tutup menjadi gelap. Wa ukhfiya alaihi haqiqatuh. Dan disamarkan hakikatnya. Disamarkan hakikatnya. Karena sebenarnya dia tidak dengar hadisnya, tapi dengan riwayat itu dia seakan-akan dia dengar. Dia dengar. Wafil istilah, dalam istilah, huwa nau'an, dia ada 2. Aikisman, ada 2. Al-awwal tadlis isnad, ada di tadlis sanatnya. Wahal isqat li syekh, kalau ini tadlis sanat, yaitu dia jatuhkan syekhnya. Yakni hadafa syekhahu alladhi haddathahu. Itu dia hilangkan syekhnya yang menyampaikan kepadanya hadis itu. Wa ayyangkulal hadith amman fauqah. Dia nukil hadis dari orang yang di atasnya. Yaitu maksudnya apa? Fauqa syekhihi alladhi haddathahu. Yaitu di atas syekhnya yang dia menyampaikan hadis itu darinya. Baik itu dari sisi yudifu ila syekhi alladhi haddathahu. Dia sandarkan kepada syekh yang menyampaikan kepada syekhnya. Wa yaj'alu bainahu wa baina syekhihi wa baina syekhihi sighah. Dia jadikan antara guru dari gurunya sighah lafaz muhtamilal lis-sama yang ihtimal dia dengar. Itu dia tidak mungkin pakai lafaz sami itu haddatsani, tidak mungkin karena itu pasti dia dengar. Jadi ini dia akan pakaikan lafaz apa? Yang ihtimal dia dengar. Makanya dia pakai lafaz apa? Fayuhadditsu bi an. An itu kan seakan-akan dia dengar padahal dia tidak dengar. Atau anna atau an bitakfif dengan diringankan lirawi untuk rawi atau yang semisalnya dari siyak yang mungkin ihtimal dia dengar atau dia tidak dengar. Kakola seperti kola juga. Nah, dia bilang kola kan bisa saja kola dia dengar atau dia tidak dengar. Beda dengan lafaz apa? Haddatsani sami itu. Kesimpulan dari nadhm ini adalah berkata penadhim tadlis itu terbagi 2. Ada namanya tadlis sanad. Ini si rawi yang mudallis menghilangkan syekhnya dan menukil dari yang di atas syekhnya yaitu gurunya syekhnya. Dan lafaz an atau an. Saya katakan la'alla tahdiruha yuqal, mungkin penjelasannya dikatakan huwa riwayatur rawi amman yanqulu anhu au amman ba'dahu bisighatin muhtamilah tuhimus sama. Mungkin penjelasannya yaitu dia adalah riwayatnya rawi dari yang dia nukil darinya atau dari orang setelahnya dengan sighah muhtamil yang kemungkinan
memberikan sangkaan dia dengar. Wa qad yakunu sami'a wa qad la yakunu sami'a. Kadang dia dengar ya kadang dia tidak dengar. Tapi dia pakai sigo yang seakan-akan dia dengar. Qauluna riwayat rawi, perkataan kami riwayatnya rawi amman yang kulu anhu, dari yang dia nukil darinya, sama saja dia nukil dari syekhnya yang telah didengar darinya atau dia tidak dengar darinya. Aman ba'dahu, dari orang yang setelahnya, supaya masuk yang menjatuhkan syekhnya setelah syekh. Syekh setelah syekhnya, atau dari orang yang dalasa tadlis taswiyah. Nanti akan dijelaskan apa itu tadlis taswiyah. Di pembahasan tajlis juga. Nanti insya Allah di sini. Iya. Jadi ini ucapan amman ba'dahu, supaya masuk padanya yang dijatuhkan setelah syekh. Ya, yang dijatuhkan setelah syekh atau setelahnya syekhnya. Karena nanti itu tadlis, ada tadlis. Ya, yang dia tidak jatuhkan syekh dari syekhnya. Tapi dia jatuhkan syekhnya lagi syekhnya. Paham maksudnya? Misalnya saya dengarkan hadis itu dari Azlan. Paham kan? Azlan dengarkan dari syekhnya. Dari Rizki. Tadi kan bentuknya tadi saya hilangkan Azlan, saya langsung ambil dari Rizki. Kadang juga tidak begitu. Ada orang melakukan tadlis supaya pendek sanadnya, dia tidak hilangkan syekhnya. Tapi dia hilangkan syekhnya. Itu saya tidak hilangkan Azlan, tapi saya hilangkan siapa? Rizki. Paham kan? Itu juga namanya apa? Tadlis. Itu juga namanya tadlis. Dipahami ini? Ini masalah. Iya. Dengan sigo yang muhtamil, seperti an, kola, maka dengan ini keluar dua perkara. Perkara pertama, kalau dia ceritakan dengan sigo soriha dalam mendengar, seperti haddatsana sami itu. Yang kedua sigo soriha tidak mendengar. Seperti hudithu, saya diceritakan, berarti dia tidak dengar kan? Dari sipulan, cuman diceritakan. Iya. Atau ukbirtu, saya dikabarkan. Au balagoni, saya disampaikan. Sampai kepadaku. Jadi kalau dia sampaikan seperti itu, maka tidak berbahaya. Maka tidak berbahaya. Tuhi mustama, memberikan sangkaan dia mendengar. Ini koid muhim, penting sekali. Dalam riwayat mudallas. Maksudnya adalah al-iham, memberikan sangkaan. Ini salahnya itu rawi mudallis. Hadis mudallas. Dia berikan sangkaan kepada orang kalau dia dengar. Padahal dia tidak dengar. Berarti kan ada sedikit dari kedustaan di sini. Iya. Fa'innahu idza lam yaksud an-nakil al-iham. Sesungguhnya kalau si penukil tidak memaksudkan memberikan sangkaan, yakunul hadits munqati'an fahsab. Maka ini cuman hadisnya apa? Terputus saja. Kita bilang apa? Terputus kalau dia tidak maksudkan. Jadi kalau dia tidak maksudkan kita hanya bilang apa? Hadisnya apa? Munqati'. Hadisnya terputus. Iya. Wa taudihu, penjelasannya, qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, la yu'rafu li Abi Kilabah tadlis. Lihat. Tidak dikenal dari Abu Qilabah itu tadlis. Qala Dzahabi, makna hada, artinya annahu idza rawa syai'an an Umar wa Abi Hurairah mathalan mursalan la yadri manil ladzi haddatsahu bihi. Kalau dia meriwayatkan sesuatu dari Umar atau dari Abu Hurairah misalnya mursal kan beliau tabi'in. Tidak ditahu. Dia ceritakan itu dari mana? Berbeda dengan tadlisnya Al-Hasan Al-Basri. Karena sesungguhnya dia kadang mengambil dari an-kulli darb. Dari semua jenis. Tsumma yuskituhum, kemudian dia akan menjatuhkan mereka. Ka Ali ibn Zaid tilmiduhu. Seperti Ali ibn Zaid, muridnya. Jadi kadang itu ada seorang guru, diambil dari muridnya. Paham kan? Iya.
Kalau dikenal dia ambilnya sembarang, maka itu berbahaya. Kalau dia nukil dari an dengan an, itu bisa berbahaya dalam sanadnya walaupun rawinya terpercaya. Tapi kalau dah, ditahu bahwa orang itu tidak suka tadlis, maka asalnya terpercaya. Ini nanti makanya ulama ada yang mengarang rawi-rawi yang mudallis. Supaya ditahu. Kalau dia menukil hati-hati. Kalau dia menukil hati-hati. Termasuk Al-Hasan Al-Basri. Ini Al-Hasan Al-Basri belum rawi terpercaya. Tapi dikenal dengan tadlis. Paham ini? Nah, ini nanti bisa hadisnya do'if. Padahal rawinya apa? Terpercaya. Tapi kan itu tadi. Dia apa? Kadang apa? Tadlis. Dia ambil dari setiap orang. Tumayuskituhum. Kemudian dia akan menghilangkan mereka. Ka Ali ibn Zaid tilmidu. Seperti Ali ibn Zaid muridnya. Maka ini koid penting sekali. Dia bilang apa? Yutuhimus sama. Memberikan ilham kalau dia dengar. Padahal dia tidak dengar. Keluar dengan koid ini ilham sama. Man ta'ammada tasribis sama. Mimman lam yasma' minhu. Dari orang yang sengaja mengatakan dia dengar dari orang yang dia tidak pernah dengar. Fa innahu in ta'ammada dzalika yakunu kadzaban. Kalau ini hadis yang palsu. Kalau dia jelas mengatakan dia dengar padahal dia tidak dengar, maka dia pendusta. Ini dinamakan dengan sarikul hadits, pencuri hadits. Hadisnya bahaya. Karena dia bilang sami itu haddatsani padahal dia tidak apa? Dengar. Ini kadzab, pendusta, pencuri hadis. Wa in kana ala sabilil khata wassahu. Kalau dia karena salah atau lalai, fahada yakunu dalilan ala su'hibdih. Maka ini dalil akan jeleknya hafalannya. Man waqa'a fi dzalika, jeleknya hafalan orang yang jatuh dalam hal tersebut, wa dha'fihi, dan lemahnya dia. Kama waqa'a hadza li ibn Lahiyah. Sebagaimana ini datang terjadi pada Ibnu Lahiyah. Dia orang yang jelek hafalannya. Karena salah menukil. Salah menukil. Fima yarwihi an Amr ibn Shu'aib. Pada apa yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib. Faqad kana yadunu annahu sami'a min Amr walam yasma' minhu syai'a. Padahal sungguh dia telah menyangka, dia telah dengar dari Amr. Kan jelek hafalannya. Dia kira dia dengar dari Amr. Padahal tidak ada satu hadis pun yang dia dengar dari Amr. Makanya kalau ada Abdullah ibn Lahiyah menukil hadis dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, maka pastikan hadis dhaif. Kan dia menukil hadis yang dia tidak dengar. Kalau itu karena kesalahannya, maka itu dalil akan jeleknya hafalannya Abdullah ibn Lahiyah. Paham ini? Tapi kalau dia sengaja, itu kan tadi kalau itu terjadi karena khotok atau sahu, lalai dia. Paham kan? Maka hanya menunjukkan jeleknya hafalannya. Tapi kalau sengaja, maka kadzab, sarikul hadis. Pencuri hadis. Iya, pencuri hadis. Wa qad yakunu sami'a wa qad yakunu lam yasma'. Kadang dia dengar, kadang juga dia tidak dengar. Ini ihtimal dipersyaratkan pada rawi yang telah diketahui darinya ini. At-tasrib bis sama' au ma yakumu maqamah. Yang telah diketahui bahwa dia ini tasrib bis sama' atau apa yang menggantikan kedudukannya. Maka dengan inilah diketahui tidak dipastikan rawi mudallis itu atau hadis mudallas itu dia tidak dengar secara mutlak. Bisa saja dia dengar, bisa saja dia tidak dengar. Paham kan? Bisa saja dia dengar, bisa saja dia tidak dengar. Nanti dilihat. Kan para ulama telah menerangkan dia ini ambil hadis dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Sehingga kalau dia menukil dari sahabat ini, oh dia tidak dengar. Dia tidak dengar. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Ali al-Muqaddami dari Ash'ath ibn Sawar, berkata Abu Hatim, Amr mahalnya sedik. Maksudnya Amr ini sedik. Umar ini sedik. Tapi laula tadlisuhu, kalau bukan kan dia rawi yang mudallis, la hakamna
idja'a biziyadah. Maka kita akan menghukumi kalau dia mendatangkan tambahan. Paham maksudnya ini? Jadi rawi yang mudallis itu dituju tuh hadisnya. Perhatikan dulu periwayatannya. Jadi Umar meriwayatkan dari Ash'ad pakai lafaz an. Pakai lafaz apa? An. Sementara dia rawi apa? Mudallis. Ini bahaya. Rawi mudallis pakai lafaz an. Bahaya. Maka dia bilang rawi ini jujur. Tapi kalau bukan karena dia mudallis, kita akan menghukumi dengan tambahan hadisnya. Dipahami ini kan? Artinya kita terima hadisnya. Goro anna nakhaf an yakuna akhadahu an ghairi thiqah. Hanya saja kita khawatir, kita takut dia ambil dari selain thiqah. Cuma dia sengaja hilangkan. Yang dia munculkan yang thiqah. Ini bahaya. Iya. Ini bahayanya hadis yang dari rawi yang mudallis. Hadisnya hadis mudallas. Rawinya mudallis. Iya. Kita cukup dulu sampai situ dulu. Agak sakit tenggorokan.